Coba tanya nanti, misalnya kalau dimungkinkan, maksudnya ibu, maksudnya bapak datang ke pemakaman, ke TPU, mengatakan ini itu segala macam, bahwa kami live nih gini-gini mau memeriksa, itu apa? Kalau bukan dalam rangka untuk Gitu. apa? Kemarin itu ada yang disebutkan dalam dakwaan itu adalah merasa dihina sehina-hina. Iya. Boleh dijelaskan nggak, Bang? Maksudnya Iyalah. apa tuh dari memang pada saat pelaporan ada kalimat seperti itu atau Ya jadi gimana? begitu kan di dalam dakwaan kan dijelaskan kemarin. Bayangkan begini Bang, beliau sudah menjelaskan, kemudian otoritas sudah menjelaskan, terus mohon maaf ya, hampir tiap hari kita lihat di media tuh. Tiap hari Bang saya. Terpaksa sekarang kita lagi lihat ini, pop-up terus tuh. Tunggu. Dan dia tidak pernah melihat analognya. Ijazah aslinya nggak pernah lihat. Iya. Bagaimana kira-kira bisa seseorang yang tidak pernah melihat ijazah fisik Mengatakan itu. mengatakan ijazah? Tentu kan ya mungkin Bapak susah. Saya terusin dulu. Bapak susah. Ya dulu mungkin dia orang ya kurang mampu. Dia bisa berhasil. Terus kemudian sampai mohon maaf ya, Bang, mohon maaf nih. Video-video di kuburan. Apa perasaan Abang gimana? Jadi saya mau mengajak pemirsa di sini mau mengatakan kita ke substansi aja deh. Coba tanya nanti, misalnya kalau dimungkinkan, maksudnya ibu, maksudnya bapak datang ke pemakaman, ke TPU, mengatakan ini itu segala macam, bahwa kami live nih gini-gini mau memeriksa, itu apa? Kalau bukan dalam rangka untuk Gitu. apa? Kan itu aja. Jadi saya, walaupun tadi saya bilang jika mungkin ditanya, kan ingat kemarin ada pasal 126 dalam dakwaan disebutkan perbuatan berulang. Berulang, ya. Nah ini kan ingat di alat bukti sekarang diperlebar menjadi 8. Ada pengamatan hakim. Hakim kan juga bisa lihat dong. Masih gimana nih? Kan dia nggak oke ada alat bukti. Benar mereka mengatakan harus begitu strict. Tapi kan dia ada pengamatan di situ disebutin dalam alat bukti. Artinya hakim juga melihat. Akan melihat unggahan. Sampaikan dalam beberapa kesempatan. Ini yang saya baca ini adalah dakwaannya nih. Ini kertas. Iya kertas karena memang ada WW misalnya ya, ada unggahan tertentu saya nggak tahu apakah WWW apa linknya lah kira-kira gitu. Kan dibaca nanti, dilihat, dinyalain. Intinya jaksa sudah mengatakan lengkap Bang. Artinya jaksa sudah yakin akan membuktikan itu. Jadi itu. Jadi artinya apa? Kalau dia tidak lengkap Bang, dibalikin ke polisi. Pak polisi belum lengkap nih kata jaksa. Dan mereka kan mengendali perkara ini Bang. Kan gitu Bang. Artinya dia harus confidence dong. Once dia bilang cukup lengkap, dan itu putusan Prapit kemarin mengatakan pelimpahannya sah. Ya, pelimpahan. Saya balik lagi ke situ kan. Betul. Penetapan tersangka sah. Artinya pasal-pasal yang diberikan itu sah. Maka kami memandang itu strategi ya timnya beliau-beliau ini melakukan Prapit kedua. Ya udah selesai kok. Udah dibilang sah kok. Tapi kan mereka mau challenge kan. Ya silakan aja. Tapi saya melihat ini adalah mengulur waktu karena ada poin nebis idem di situ. Tapi apakah itu menjadi nebis idem? Ya itu kewenangan dari hakim lah. Kita juga nggak bisa menyampaikan ini terhadap hakim kan. Tapi kami menganalisa itu Bang. Bahwa sudah dinyatakan sah kok pelimpahannya. Sudah dinyatakan sah kok. Selesai sebenarnya. Tinggal masuk aja ke persidangan. Yuk sama-sama kita straight to the point. Nah, kemarin itu Pak Roy sempat mengatakan bahwa ini sidang nanti hanya akan dibatasi dugaan beliau ya. Dugaan beliau kan sidang akan dibatasi hanya pada saat hanya pada perkara pencemaran nama baik yang didakwakan ini tadi. Jadi nanti tidak akan menyentuh ke bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu sebenarnya seperti apa. Jadi kita kan apakah memang diset seperti itu atau gimana Bang? Enggak lah, kan gampang ini Bang. Kan kita sudah sampaikan berulang-ulang bahwa pihak otoritas UGM sudah mengatakan itu asli. Iya. Itu kan gampang kan, kalau ada fakta itu tidak asli, UGM akan bilang itu tidak asli. Jadi nanti hanya berpegang pada itu ya. Sementara Bapak akan memberikan ijazah analog diperlihatkan. Hasil dari puslapor yang melakukan, mohon maaf ya koreksi saya kalau saya salah, ada 14 ijazah pembanding Bang. Sampai bakal kateri beberapa kesalahan mengatakan bisa saja itu palsu dengan palsu. Ya, you sedang men-challenge otoritas negara loh, pemerintah itu negara itu. Jangan seperti itulah. Bagaimana kalau itu yang disampaikan asli dan asli? Kan selalu kan ambilnya adalah hal-hal negatifnya. Tapi apakah dia bisa buktikan 14 ijazah itu adalah palsu?
Apakah bisa dibuktikan kepalsuan yang disampaikan berkali-kali mengenai ijazah Pak Jokowi palsu itu bisa dia buktikan? Silakan. Kami hanya mau menyampaikan Pak Jokowi sudah memaafkan juga kok terhadap orang-orang. Itu kan fakta nih. Ada katanya mereka sekelompok, ini saya akan balik lagi di kawan ya. Ada sekelompok orang melakukan suatu tindakan-tindakan gitu kan, maka adanya satu perbuatan atau fakta untuk beberapa delik, kan gitu kan? Ya. Kok disebutin lagi orang-orang itu sudah keluar gitu? Iya karena emang di bagian mereka barengan. Kalau kita sedang bertiga bang, saya sebutkan hanya saya, abang nggak disebutkan, jadi salah juga bang. Iya. Tapi ada satu ketika di jam sekian ada bertiga nih, dicek dong abang, benar nggak abang situ? Benar nggak? Benar. Artinya kan terverifikasi. Saya mau sampaikan adalah intinya bahwa itu semua sudah diverifikasi. Termasuk beliau. Maka sampai ini yang paling menarik nih. Dikatakan dalam dakwaan dia diduga melakukan bla bla bla, fitnah dan pencemaran nama baik dengan ITE lah, rekayasa dan ITE dan tidak bisa membuktikan fitnah dan dugaannya. Kan itu bang. Kamu cermati deh. Iya. Pasalnya kan mengatakan dan diberikan kesempatan untuk membuktikannya, tapi tidak bisa dibuktikan. Artinya apa? Ya dia nggak bisa buktikan bang. Itu aja. Jadi artinya nanti kita tinggal lihat. Ya. Gitu. Tapi kalau nggak salah jawaban kemarin Mas Roy itu bilangnya yang harus membuktikan aslinya adalah ya pihak Pak Jokowi. Pasti. Pak Jokowi kan mengatakan ini ijazah asli saya. Silakan tanya kepada UGM mengenai ijazah ini. Ini adalah ijazah asli saya. Tanyakan kepada puslapor yang sudah melakukan pengecekan secara laboratoris. Inilah teman-teman saya. Saya perkenalkan si A, si B, si C misalnya seperti itu kan. Silakan tanya sama mereka. Sebaliknya kan mereka kan di-challenge kan. Wah, misalnya namanya si A, saya nggak pernah kenal si A, saya orang UGM, saya lulus nggak, saya sebelah, bang. Dalam beberapa kesempatan sudah disampaikan, malah ada satu ahli yang mengatakan, iya itu Pak Jokowi senior saya, ada atau senior atau junior gitu, sampaikan. Iya itu memang dalam pertemuan-pertemuan UGM kita bisa tonton lah bang, diundang. Iya benar. Bagaimana caranya bang? Jadi kan, tapi apakah kita entertain semua orang itu? Ya terbatas kan bang. Tinggal kita lihat nanti kalau memang mereka bisa menjelaskan kepalsuannya dan memang bisa diterima, ya mereka bebas. Tapi kalau mereka tidak bisa menjelaskan kepalsuannya dan ternyata Bapak bisa dinyatakan benar adalah alumni UGM, benar adalah ini, benar dari temannya dari si A, si B, si C tadi, benar sudah diverifikasi oleh puslapor, ya itu kan fakta material yang harus dipertontonkan juga. Dari penjelasannya Bang Firman tadi sangat meyakinkan sekali. Itu fakta Pak bang. Jokowi itu akan hadir di persidangan Iya gitu, bang. Bang, ya, Disampaikan beliau demikian. di depan majelis Betul. hakim. Betul. Apakah kehadiran di depan majelis hakim itu benar-benar berhadapan langsung dengan majelis hakim atau melalui daring nantinya, Bang? Jadi kami sudah bertemu kurang lebih seminggu lalu bang, dengan Bapak Dewa Jokowi. Kami sampaikan banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari media, dari wartawan, dari pemirsa semua tanya. Kami sampaikan, Bang Firman, Prof Firman, ini merupakan forum terhormat buat saya. Pengadilan ini. Iya dong, saya hanya menyampaikan ini di forum hukum. Sesuai yang ucapan yang pernah disampaikan berkali-kali bang, berkali-kali bang, tidak hanya dengan laporan. Ya. Kan hakim bisa melihat pengamatan. Tadi kan saya bilang Anda, dia lihat dong, dia datang dong. Dan ini adalah forum terhormat untuk disampaikan. Apakah setelah forum terhormat ini orang ini masih iseng segala macam? Ya nanti biarin hakim yang memutus, kan gitu bang. Nah jaksa yang akan membuktikan. Kenapa? Karena kan pemegang kendali perkara ini sekarang jaksa nih. Dia sudah mengatakan lengkap nih, sudah mengatakan P21, sudah mengatakan limpah, sah lagi Prapit mengatakan, kan artinya sudah sampai di pengadilan, sudah ada nomornya, sudah disidangkan malah satu perkara. Tinggal kita tunggu aja bang. Nah itu yang menarik, sehingga nanti apa? Kita lihat. Sekali lagi bang, ini persoalan kan yang di kursi sidang kan Bu Tifa. Ya. Ini sering ditulis sama mereka, saya akan buktikan. Dia mau katakan Pak Jokowi yang duduk, enggak lah. Pak Jokowi hanya menyampaikan mungkin satu ya mudah-mudahan satu kali, ya kalau harus dua kali karena memang situasi ya. Beliau sampaikan kami akan hadir, saya akan hadir. Dan tidak pernah dia katakan saya harus zoom enggak. Saya hadir, ini forum Jadi siap terhormat. hadir di ruang sidang. Ya, tapi tentu kita juga akan meminta pada semua aparat keamanan. Oh ya. Ya. Ya, karena ini digoreng lagi bang. Betul. Kita lihat deh. Pasti. Wah kenapa nih warga? Ya biasa aja dong. Pokoknya Begitu hak Pak Jokowi sebagai mantan presiden, sebagai presiden ke-7
yang mana pengamanan dari Pengamanan, negara iya. masih melekat, Masih melekat. pas pampres masih Iya. melekat, Ya. ya nggak mungkin juga ini harus digoreng lagi. Oh Iya. terlalu berlebihan pengamanan. Tapi kita Ya, lihat Bang. itu masih hal. Tapi kita lihat Bang. Karena apa? Semua gerakan ya Bang. Saya malah melihat gini Bang. Benci tapi rindu Bang. Rindu Harahap Bang. Jadi saya melihatnya jadi ke sana. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti saudara-saudara kita nih yang didakwa ini, yang kemarin sedang prapecan, sedang sudah didakwa ini, jangan-jangan dia akan menjadi corong kebenaran Bang. Wah, Iya dong. Ya, Tinggal abang tanya lagi aja kalau dipanggil misalnya atau dalam podcast, apa sih sebenarnya yang lo bilang palsu? Fotokopi itu yang memang si yogianya memang itu adalah fotokopi dan tidak asli, atau memang ijazah asli Pak Jokowi palsu? Tinggal tanya lagi, apakah Anda pernah pegang ijazah aslinya periksa? Iya. Kan itu Bang. Karena kan mana mungkin ada, saya melihat fotonya saya ahli lah, saya oke, ahli. We respect you. Yang menyatakan ahli ya, walaupun kita nggak tahu dia ahli benar kan, tapi kita respect lah. Tapi apakah forumnya ini Bang terbuka kemana-mana, kesana kemari kan, kayak gitu. Jadi itu menjadi satu hal menarik Bang. Sehingga apa? Di sini Bapak mengatakan, ya saya merasa dihina. Dengan apa? Ya dengan apa yang mereka lakukan, dengan unggahan-unggahan itu. Ada 28 unggahan Bang. Kalau nggak salah kemarin dalam dakwaan ada 5 unggahan yang buat Ibu Tifa. 28 ini berarti kan kolaborasi Bang. kolaborasi. Tadi saya ulang, ada kita bertiga. Pasti kan ditanya, mengecek apakah benar. Jangan-jangan unggahan itu proxy misalnya, atau AI. Kalau dia bilang enggak, hari Rabu nggak pernah ketemu sama Bang Firman di kan berarti kan jangan-jangan itu permainan AI. Ya, Tapi diakui. Yang paling penting dalam pasal itu adalah diminta untuk dibuktikan bahwa memang apa yang dinyatakan sama mereka itu dibuktikan, kan tidak bisa Bang. Itulah makanya mereka kena. Itulah makanya jaksa memberikan dakwaan itu, sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan pernyataannya, tidak bisa dibuktikan, maka didakwalah mereka ya melakukan pelanggaran, ya gitu kan Bang. Ada aturan yang dilanggar, ada perbuatan yang pidana yang dilakukan, serta ada sanksinya. Itulah pasal-pasal yang tadi. Gitu Bang kira-kira Bang. kemarin itu bukan ini ya, mungkin hanya dugaan atau kekhawatiran dari soal itu bahwa Pak Jokowi itu nanti dalam tanda kutip diupayakan untuk tidak hadir di sidang itu tadi. Itu ya berarti itu dibantah ya oleh Bang Firman sekarang ya. Gini loh, beliau menyampaikan kepada kami, beliau sendiri menyampaikan beberapa kali di media Bang. Ini kan integritas beliau juga kan. Ya. Selama diundang dan memiliki otoritas dalam persidangan, dia akan lakukan. Karena ini adalah forum Itu tadi terhormat. kata-kata kalau diundang. Ya. Artinya berarti tergantung dalam hakim. ini kan tergantung hakim ya Iya artinya dong. kan. Nah, dalam hal ini pihak dari Pak Jokowi itu boleh mendorong nggak untuk Gak bisa yang Bang. dihadirkan sekalian Nggak bisa. gitu. Karena ini kan sudah pulih kendalinya oleh jaksa Bang. Persidangan oleh hakim. Jadi kalau dia kenceng nih misalnya sebelah kiri, kan gini Bang, di kanan jaksa, kiri adalah terdakwa dan penasihat hukumnya gitu kan. Cukup kan bisa gitu Bang. Misalnya ada jaksa menghadirkan seseorang siapa, kenceng, dia paling protes, keberatan yang mulia. Misalnya dipertanyakan mengenai keahlian tertentu ya which is bukan keahlian dia, itu kan keberatan. Ya, Artinya kan substansi kan. substansi betul. Kan gitu. Jadi artinya kalau dia diberikan kesempatan diundang Bang, dengan senang hati dia akan sampaikan. Karena ini adalah forum terhormat ya Bang.